Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelatihan Plater PT Air Minum Giri Menang Persroda. Pada pelatihan kali ini kita akan membahas tentang stack dan align widget. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu stack widget. Sebelumnya kita telah membahas tentang kolom dan row widget. Jadi kolom itu mengatur tata letak widget-widget yang ada di dalamnya secara vertikal atau susun dari atas ke bawah. Dan kemudian kalau row itu mengatur tata letak widget-widget itu yang ada di dalamnya secara horizontal atau ke samping. Nah, stack itu sendiri adalah memiliki konsep mengatur tata letak widget-widget yang ada di dalamnya secara tersusun. Seperti namanya stack. Jadi di sini ada widget yang pertama, kemudian jika ada widget yang kedua itu akan ditumpuk di atasnya. Kemudian jika ada widget yang ketiga akan ditumpuk lagi di atasnya dan seterusnya. Sebanyak widget yang ada. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah konsep aplikasi sederhana di sini. Yang pertama, kita akan memiliki sebuah background, yaitu kotak-kotak seperti papan catur, nanti warnanya akan putih, abu putih. Nah, kemudian di atasnya akan ada sebuah teks yang di sini menggunakan list view sehingga nanti bisa di scroll down atau scroll up. Nah, kemudian di atasnya teks tersebut nanti akan ada sebuah button. Oke, jadi jika dilihat dari susunan yang ada di sini, yang pertama akan ada background, kemudian di atasnya akan tersusun ada teks dengan list view, kemudian di sini akan ada di atasnya lagi akan ada button, sehingga nanti ketika teks tersebut di scroll down yang teks list view ini, nah background dan button yang ada di bawah dan di atasnya itu akan diam. Jadi yang akan berjalan adalah teks yang di scroll itu sendiri. Oke, langsung saja kita akan menuju ke codingnya. Oke. Oke, di sini saya sudah memiliki sebuah project aplikasi di sini. Nah, di sini ada app bar-nya atau title-nya itu stack dan align widget. Oke, di sini ada body-nya, langsung di sini ada sebuah step. Nah, stack itu sendiri tersusun seperti konsep aplikasi kita yang pertama. Di sini tersusun atas background, yang pertama background. Kemudian di sini ada teks-teks nanti yang akan tersusun atau dibungkus dengan list view. Kemudian di sini ada button. Oke, di sini ada button. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat background-nya. Oke, jadi seperti yang ada pada ilustrasi sebelumnya, jadi background-nya itu akan tersusun ada dua kotak ke bawah, itu kita akan menggunakan kolom, dan dua kotak ke samping yang ada di setiap kotak ke bawah itu. Kita akan menggunakan row. Oke, di sini langsung saja kita menggunakan kolom. Oke, sini ada children. Oke, di sini kita akan menggunakan fleksibel agar ukurannya itu sama rata. Oke. Kita berikan flex. Oke, flex ini menentukan istilahnya menentukan ukuran dari widget-widget yang ada di dalamnya. Oke, di sini kita berikan 1. Kemudian childnya ada row karena dia akan ke samping. Nah, kemudian di sini di bawahnya lagi ada fleksibel. Nah, flex ini mengatur jumlah ukuran dari widget yang ada di dalamnya. Jika satu-satu maka ukurannya akan sama besar. Oke, row. Oke, di sini koma. Oke, di sini row. Sini kita berikan children-nya. Nah, children-nya itu akan ke samping, itu kotak samping. Jadi, oke, kita save. Di sini kita menggunakan children juga, fleksibel. Like 1, kemudian child-nya adalah container yang akan kita belikan color white. Oke. Ini kita copy saja. Oke. Ini kita akan memberikan warna black 12. Oke. Oke, karena akan sama, jadi ini kita copy saja.
ke fleksibel yang ini. Nah, tapi dengan warna yang kebalikannya. White. Oke. Kita running programnya. Oke, sekarang masih di running. Oke, jadi ini sudah berjalan ya. Jadi kita sini sudah memiliki background yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, saya review sedikit. Jadi di sini kita memiliki sebuah kolom. Nah, kolom ini mengatur. Nah, kolom ini memiliki sebuah children fleksibel 1, fleksibel 2. Sini flexnya berisikan 1 dan sini juga berisikan 1 sehingga besarnya sama seperti yang kita lihat, besarnya sama. Oke, jika kita ganti ini menjadi 2, oke. 2. Oke, jadi widget yang kedua atau yang di bawahnya akan lebih besar. Jadi istilahnya perbandingannya 1:2 dan seterusnya. Misalnya ini 3, dia akan jadi lebih besar. Oke, lihat. Tapi yang kita inginkan yang sama besar, berarti kita menekan 1:1. Oke. Kemudian sini di dalam fleksibel itu terdapat row. Row ini berisikan fleksibel juga, yaitu berisikan kontainer berwarna putih dan black atau abu. Black 12 itu lebih ke abu-abu. Oke. Sini juga sama fleksibelnya, tapi diaturnya ke samping. Misalnya ini kita ganti menjadi 2, dia akan lebih besar yang pertama. Oke, bisa terlihat? Oke. 1. Oke, background kita sudah jadi. Selanjutnya kita akan ke susunan widget kita yang kedua, yaitu akan membuat sebuah teks-teks dari list view. Oke, setelah kita berhasil membuat backgroundnya, sekarang kita akan membuat teks-teks dari yang tergabung dalam sebuah list view. Oke, di sini saya akan buat list view. Oke, list view. Ada children. Oke, di sini koma dulu. Oke. Sini kita akan buat sebuah teks. Ini adalah teks di tengah stack. Oke, seperti itu saja biar kelihatan. Kemudian style, text style. Font size. Di sini kita kasih 30 agar lebih besar. Oke. Kita copy. Oke. Agar lebih bisa full, kita berikan kontainer, kita bungkus dengan kontainer, dan kita berikan margin. Oke, Ctrl titik. Print container. Oke, sini margin. All 10. Ini kita hapus. Kita ganti dengan teks yang sudah ada kontainernya. Bisa dilihat ini sudah full. Nah, di sini bisa di scroll. Oke, kita tambah lagi biar kelihatan. Oke, sini. Nah, sini terlihat jadi si background yang ada di belakang yang berwarna putih, abu putih itu diam ketika teks yang dibungkus dengan list view ini di scroll. Oke.
Oke, terlihat ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat button di atas teks yang ada. Oke, di sini kita menggunakan raise button. Ini on press. Kita ketikkan 0. Kemudian sini color, terus numbers. Dan sini ada child-nya. Kita pakai teks sederhana saja. Kemudian sini button. Gitu. Oke, sini ada titik. Sebentar. Oke, ini kita kasih anonymous method saja. Oke, di sini buttonnya kelihatan ya. Ya, sini ada di atas, di pojok. Oke, untuk mengatur posisinya letak dari button ini, misalnya kita ingin di bawah tengah, atau di bawah kanan, di bawah kiri, di atas tengah, di atas kanan, di atas kiri, itu kita bisa menggunakan widget yang namanya alignment, align. Oke, di sini kita wrap with widget. Sini kita menggunakan align. Nah, di sini ada alignment. Oke, di sini kita bisa menggunakan alignment. Oke, di sini bisa dipilih bottom center, bottom left, bottom right, center, center left, dan seterusnya. Karena kita ingin ada di bawah tengah, kita menggunakan bottom center. Oke, kita save. Oke, jadi si button itu nanti akan ada di bawah tengah. Oke, ketika teks ini di scroll down atau scroll up, jadi background yang ada di belakangnya dan button yang ada di atasnya itu diam, karena kita menggunakan widget stack. Oke, jadi alignment ini sendiri juga bisa di custom gitu. Jadi misalnya kita ingin membuat button yang ada di bawah tengah tapi agak ke atas sedikit, itu kita bisa custom. Oke, kita bisa menggunakan jadi sini ada alignment. Kita bisa menggunakan X dan Y. Jadi posisi X ini adalah posisi yang ada di itu ke samping. Jadi di sini posisinya adalah yang paling kiri, posisinya adalah -1, dan yang paling kanan posisinya adalah 1. Nah, kemudian yang Y ini itu posisinya yang paling bawah itu adalah 1, kemudian yang paling atas adalah -1. Oke, misalnya kita menggunakan kita ingin di tengah, posisi X-nya misalnya di sini 0, kemudian di sini 1. Ya. Jadi posisinya akan ada di tengah dan di bawah-bawah. Oke, jadi misalnya kita ingin agak ke atas sedikit, kita bisa menggunakan 0,75 misalnya. Nah, oke, terlalu atas misalnya kita pakai 9 gitu. Oke, jadi posisinya bisa di custom sesuai dengan koordinat X dan Y. Oke, mungkin sekian pertemuan pada kali ini. Kita telah membahas tentang stack dan align widget. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.